Resultnya adalah operating revenue kami meningkat 24 juta US dollar atau sebesar 1,07 miliar US dollar dengan operating expense 1,03 miliar US dollar dengan EBITDA meningkat sehingga menjadi 257 juta US dollar. Izin kami lanjutkan, Bapak Ibu Komisi 6 yang kami hormati, ini merupakan kinerja operasional dan finansial di semester pertama 2025 versus semester pertama 2024. Dapat kami sampaikan hingga Juni 2025 kami mengoperasikan 70 rute, yaitu 50 rute domestik dan juga 20 internasional dengan 52 destinasi. Kemudian serviceable armada sebanyak 58 yang terdiri dari 40 narrow body dan juga 18 wide body dengan tingkat terisian 78% untuk penumpang dan 43% untuk kargo. Dan kemudian kami berhasil menambah frekuensi sebesar 2.809 frekuensi menjadi 37.880 dengan jumlah kapasitas 6,85 juta seat dan juga jumlah penumpang naik 104.000 dibandingkan tahun lalu dan kargo juga meningkat 933.000 kilogram dengan on-time performance kami meningkat sebesar 2,36 poin menjadi 86,2% dan juga utilisasi ini meningkat cukup banyak sebesar 1 jam 10 menit sehingga total utilisasi 58 armada kami menjadi 10 jam 43 menit. Resultnya adalah operating revenue kami meningkat 24 juta US dollar atau sebesar 1,07 miliar US dollar dengan operating expense 1,03 miliar US dollar dengan EBITDA meningkat sehingga menjadi 257 juta US dollar. Dapat kami sampaikan juga highlight terkait dengan operasional penerbangan haji di tahun ini. Kami berhasil mencatatkan OTP pada keberangkatan yaitu 96,4%. Ini meningkat cukup signifikan sebesar 16,9% dibanding tahun lalu. Dan fase kepulangan ini 96% atau meningkat 18,4% dengan dukungan 14 pesawat, 7 embarkasi, 247 kloter dan 91.198 jamaah. Izinkan kami menyampaikan terkait dengan Garuda Indonesia sebagai National Flag Carrier. Ini merupakan aspirasi Garuda Indonesia Group. Bapak Ibu Komisi 6 yang kami hormati. Sebagai maskapai pembawa bendera bangsa, Garuda Indonesia berperan penting dalam mendukung perekonomian nasional, baik melalui konektivitas udara, pariwisata, dan juga ekonomi kreatif. Komitmen ini kami wujudkan melalui pelayanan terbaik yang telah mendapatkan pengakuan dunia, antara lain top 10, 5-star airlines, kemudian juga kami meningkatkan konektivitas global yang merupakan salah satu-satunya maskapai di Indonesia yang mengoperasikan lebih dari 30 pesawat wide body dan memiliki global partnership. Dan kemudian juga kami juga kedepannya Garuda Indonesia secara bertahap menargetkan menambah lebih dari 100 armada hingga 2029. Strategi ini akan memungkinkan Garuda Indonesia menghubungkan lebih dari 100 rute penerbangan dan mencapai 50% pangsa pasar domestik. Inisiatif ini tentunya hanya terwujud melalui dukungan pemerintah pusat, Bapak Ibu DPR RI, pemerintah daerah, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem industri penerbangan yang sehat dan adaptif, serta memperkuat status Garuda Indonesia sebagai National Flag Carrier. Bapak Ibu Komisi 6 yang kami hormati, untuk mencapai aspirasi tersebut, Garuda Indonesia bertekad untuk terus memantapkan kualitas layanan kami dan melakukan transformasi bisnis sebagai fondasi yang kuat di tahun ini, agar perusahaan dapat melangkah dengan lebih sehat dan lincah di tahun-tahun mendatang. Dan transformasi ini diturunkan dalam 11 inisiatif prioritas dan terbagi dalam 3 strategi besar, yaitu penguatan jaringan penerbangan dan armada, sinergi ekosistem, dan future enabler. Untuk menguatkan jaringan penerbangan dan armada, Garuda Indonesia telah mulai melakukan yang pertama, yaitu rasionalisasi jaringan rute
melalui evaluasi berkala untuk memastikan fokus pada rute dengan kontribusi positif. Yang kedua, penambahan armada secara bertahap guna meningkatkan kapasitas produksi dan menangkap potensi pertumbuhan market dengan target di tahun 2025 ini di akhir tahun 2025 ini sejumlah 7 pesawat tambahan. Untuk keperluan kedepannya kami juga terus menjajaki kerjasama dengan pabrikan pesawat untuk penambahan armada pesawat secara jangka panjang agar Garuda Indonesia mendapatkan kepastian jumlah pesawat dan tentunya harga yang lebih kompetitif. Untuk keperluan bekerjasama jangka panjang inilah Bapak Direktur Utama kami hari ini mendampingi Bapak Presiden Republik Indonesia dalam lawatan beliau ke Amerika Serikat untuk melakukan diskusi lanjutan terkait rencana pengadaan armada dari Boeing sebagaimana dipesankan oleh pimpinan rawat di awal pertemuan Garuda Indonesia. Pertemuan Garuda Indonesia bersama-sama dengan pemangku kepentingan lain akan memastikan agar pembelian tersebut membawa keuntungan optimal baik secara strategis, operasional, dan juga finansial. Selanjutnya, pada strategi sinergo ekosistem, Garuda Indonesia melalui, yaitu yang pertama antara lain optimalisasi pendapatan tambahan melalui penguatan bisnis ancillary dan kolaborasi dengan mitra strategis. Keempat, penguatan platform loyalitas Garuda Miles, memperkuat basis pelanggan dan meningkatkan pendapatan tambahan. Kemudian pembentukan aliansi strategis dengan airline partner. Hingga saat ini aliansi ini telah dilakukan dengan Qatar Airways dan juga Japan Airlines. Kemudian peningkatan bisnis kargo melalui mekanisme pengendalian harga, kapasitas, dan didukung oleh framework pricing and revenue management yang terstruktur. Kemudian optimalisasi revenue management dan jaringan untuk memaksimalkan pendapatan penumpang berdasarkan keseimbangan supply and demand. Kemudian pada Future Enabler, kami melakukan penguatan sumber daya manusia melalui program sinergi struktur organisasi di Garuda Indonesia Group. Kemudian juga yang ditekankan oleh Bapak Pimpinan terkait dengan transformasi digital untuk menyederhanakan operasional teknologi informasi, meningkatkan efisiensi dan memberikan nilai tambah bagi pengguna jasa. Saat ini kami antara lain memanfaatkan teknologi AI untuk memperoleh insight yang komprehensif dan akurat mengenai kebutuhan penumpang. Kemudian kami juga telah mengimplementasikan sistem IT untuk kemudahan dalam melakukan upgrade di airport dan juga pembayaran excess baggage, yang mana dalam hal ini izinkan kami menyampaikan apresiasi dan kolaborasi yang berjalan antara Garuda Indonesia dengan Angkasa Pura Indonesia dan Integrasi Aviasi Solusi untuk bersama-sama mengimplementasikan baggage tracking termasuk monitoring first and last baggage sehingga meningkatkan ketepatan waktu, efisiensi, dan kenyamanan penumpang. Kemudian di poin 10, peningkatan customer journey agar tercipta seamless experience pada seluruh tahapan perjalanan mulai dari pre-flight, in-flight, dan post-flight. Dalam hal ini tentunya kami sangat mengedepankan kolaborasi khususnya dengan Angkasa Pura Indonesia. Kolaborasi tersebut antara lain dilakukan dengan koordinasi agar izin Pak Rizal, lokasi parkir Armada Garuda ini di main building sehingga lebih strategis dan mudah dijangkau penumpang. Ya, kami juga mengapresiasi API Injur di Airport atas penempatan Citylink secara khusus di Terminal 1, Pak. Ini banyak mendapatkan feedback positif, Pak, dari masyarakat serta keberadaan lounge khusus umroh dan haji yang sangat meningkatkan kemudahan dan kenyamanan para jamaah yang berangkat dengan Garuda Indonesia. Di sisi lain, penguatan ekosistem aviasi dilakukan bersama API, turut dilakukan melalui pengelolaan warehouse kargo hingga pemanfaatan teknologi digital dan transaksi produk ancillary. Yang terakhir, poin 11, yaitu penguatan tata kelola biaya dengan pendekatan strategis untuk meningkatkan efektivitas penggunaan biaya sekaligus memperkuat competitive advantage perusahaan. Sebagaimana disampaikan oleh pimpinan rapat di awal pertemuan ini, dapat kami laporkan bahwa beberapa program efisiensi yang berjalan antara lain fuel efficiency program, termasuk optimalisasi rute dan penyesuaian operasional, negosiasi ketat dengan lessor untuk memperoleh armada pesawat dengan harga terbaik, kemudian juga perencanaan maintenance yang dilakukan terintegrasi antara Garuda, Citylink, dan juga GMF. Bapak, Ibu Komisi 6 yang kami hormati,
izin sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan beberapa hal bahwasanya perjalanan Garuda Indonesia masih panjang. Setelah sebelumnya restrukturisasi di 2022 berhasil menyelamatkan perusahaan, hari ini kami bahu-membahu memperbaiki berbagai aspek fundamental perusahaan agar Garuda Indonesia kembali sehat dan berdaya saing tinggi. Dan kami yakini hal ini hanya dapat terwujud dengan dukungan penuh dari Bapak dan Ibu sekalian. Sebagai informasi, Ayata memproyeksikan bahwa pemulihan kinerja industri penerbangan global akan memerlukan waktu. Hal ini juga dialami Garuda Indonesia pasca pandemi dan pasca restrukturisasi. Karena itu setiap langkah yang kami ambil selalu dilakukan secara struktur dan juga prinsip kehati-hatian yang tinggi. Dengan demikian kebijakan yang dijalankan tidak hanya berfokus pada pemulihan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan keberlanjutan di masa mendatang. Oleh karena itu, kami memohon dukungan penuh dari Bapak dan Ibu anggota Dewan, khususnya Komisi 6, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan, agar proses penyehatan Garuda Indonesia di tahun ini dan tahun mendatang dapat terus berjalan. Dengan dukungan dan kerjasama bersama, kami yakin Garuda Indonesia akan mampu menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, sekaligus kembali menjadi kebanggaan bangsa di mata dunia.